Halo Kak Lamban, ini adalah salah satu Land Cruiser seri dari Land Cruiser yang harus dimiliki oleh penggemar Land Cruiser. Kalau belum punya yang seri ini, rasanya ada yang kurang atau menjadi target semua penggemar Land Cruiser harus punya seri 70. Ini kan Land Cruiser 76 series ini terkenal suspensinya yang sangat keras, yang belakang terutama. Nah, ini kita punya PR untuk lembutin si leaf spring yang belakang ini supaya kalau dibuat di kota-kota itu nyaman, tidak keras. Biasanya kan kalau bawaan pabrik itu kita coba, itu yang belakang ketika kena sambungan tol apa jembatan gitu, itu terasa nendang banget yang belakang. Nah, ini kita punya PR untuk mengcustom leaf spring ini, gimana caranya bisa lembut tapi tingginya tetap standar, dan ketika kena beban yang standar lah, misal bawa barang koper, bawakan gitu nggak ambles. Nah, ini kita melakukan custom beberapa kali dan ini kayaknya berhasil. Besok biar dicoba Mas Wahyu. Ini lebih lembut daripada yang standar, jauh lebih nyaman pokoknya, dan nendang-nendangnya hilang. Nah, untuk springnya sendiri kita mengurangi satu lembar spring. Jadi kita kurangin satu lembar spring. Terus kita nomor 1, 2, 3, 4 kita roll lagi. Terus jarak ini, jarak yang dual rate yang buat beban ini kan kalau bawaan pabrik itu deket banget. Jadi range-nya paling sekitar 2-3 cm. Nah, ini kita longgarin. Jadi nggak pas main itu kalau 3 cm nggak langsung tendang. Ini kita kasih jarak agak jauh dikit biar suspensinya itu yang belakang nggak terlalu nendang banget. Untuk shocknya sendiri kita buat 76 series ini ada OME BP51, terus OME MT64. Jadi shock ini juga kita perlu revolving juga, kita sesuaiin dengan spring kayak gini, dengan bobot segini, gitu kita sesuaiin. Untuk MT64 dan OME BP51 itu kalau ada yang tanya nyaman mana, saya jawab nyaman OME BP51. Soalnya OME BP51 itu lebih semut dan rasanya lebih lembut, walaupun ketika ditekan itu lebih keras daripada MT64. Kalau mobil itu sebenarnya cocok-cocokan sih. Kalau buat LC76 series ini OME BP sama shock MT64. Kalau paling nyaman ya OME BP51 lah. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, aku punya info yang menarik banget nih. Jadi kita lagi ngadain giveaway yang hadiahnya yaitu satu t-shirt lah dari Lamban Apparel. Gimana sih caranya? Caranya gampang banget. Kalian cuma tinggal jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di bawah ini, dan juga subscribe YouTube-nya Lamban Garage, follow Instagram-nya Lamban Garage, dan juga Lamban Apparel. Semoga beruntung. Di antara seri 70 itu yang dipakai untuk keluarga adalah seri 76 atau yang station wagon atau yang 5 pintu. Nah, di antara seri 76 ada last edition yang menggunakan mesin VDJ. Jadi mesinnya masih 4500, generasi paling terakhir gitu loh. Ini mobilnya udah facelift, paling muda, tapi belum yang mesin 1GD. Jadi ini mesin VDJ, ini salah satu kolektor item karena setelah ini generasinya langsung diganti sama mesin 1GD 2800 turbocharger matic. Nah, ini masih manual, tapi ini akan ke depan akan menjadi kolektor item karena sudah discontinue, sudah tidak diproduksi lagi oleh Toyota. Makanya mobil ini akan menjadi barang simpenan lah. Nah, tapi kendalanya dari mobil konsep station wagon yang dipakai untuk keluarga ini adalah suspensinya terlalu keras. Makanya
tidak cocok atau kurang cocok untuk mobil yang stylenya klasik, tidak ada penambahan bobot, bumpernya masih standar, tidak ada penambahan roof tent, roof rack untuk camping equipment atau membawa barang banyak. Itu harus disesuaikan suspensinya supaya keluarga terutama yang di bangku baris kedua itu merasa lebih nyaman. Nah, yang dilakukan pun sangat sederhana, hanya masang OME BB51 tuning sama per belakang diganti yang OME yang dia load springnya 150 kilo supaya empuk karena mobilnya tidak dipakai untuk beban gitu. Nah, mobil ini juga masih standar semua, velgnya, bannya semuanya masih standar supaya klasik. Sama satu lagi, karena dipakai kota-kota, kayaknya snorkel ini sangat agak mengganggu, dilihat kurang cocok untuk mobil kota yang kalem. Makanya dicopot, dipasang tutupnya. Ini ada tutupnya, kita beli dari Australia, bisa rapi gitu. Nah, salah satu ciri khas VDJ itu adalah kap mesinnya depan. Ada air shoop-nya untuk upper mount intercooler. Keren banget. Ini yang tidak ditemui di Bundera yang paling baru. Nah, ini dan mukanya klasik banget, masih karakter VDJ. Nah, ini kita akan tes sebelum dibawa pulang oleh ownernya. Kita tes sekaligus kita fine tune suspension, sekaligus kita quality control sebelum dibawa pulang. Oke, ayo. Ini rasanya masih Bundera banget karena menggunakan mesin 1 VDJ. Kalau yang baru ini sudah pakai mesin yang lebih modern, pakai 1 GD. Walaupun torsi dan powernya mendekati 1 VDJ dan lebih efisien, tapi sensasi mesin V8-nya VDJ ini nggak bisa tergantikan. Nah, ini mobil udah sangat enak sebenarnya dipakein OME BB51, nggak perlu banyak yang dirubah, plug and play juga. Cuman tuningnya aja harus pas karena OME BB51 bisa cover suspensi dengan load spring yang rendah atau standar gini sampai dengan load spring yang tinggi atau mobil dengan kapasiti yang penambahan bobot yang banyak. Jadi fitur yang disediakan oleh OME BB51 itu bisa cover semuanya. Nah, tinggal balik lagi ke kita mau gimana nih setupnya gitu. Nah, itu yang penting. Ini mobil masih 13.000 kilo, masih baru, hampir seperti baru dan masih manual gearbox. Ada teman kita kemarin VDJ juga, tapi sudah dibikin automatic. Mobilnya ada di sini, nanti kita review sekalian. Sudah dibikin automatic, beli kit dari Australia, jadi full set automatic. Automaticnya pakai punyanya VX200, jadi plug and play, ECU-nya Matic controllernya juga standalone. Jadi enak, jadi VDJ tapi otomatis. Sebenarnya teman kita di Thailand bikin JRS Misteria bikin juga, tapi menggunakan bahan otomatiknya yang sudah di-upgrade sama dia, gearbox maticnya. Itu menjadi solusi juga. Selain Australia yang sediakan, Thailand juga sediakan. Sebenarnya kita bisa bikin juga. Tinggal kita bikin adapter yang benar, itu bisa salah satu solusi untuk Bundera yang pengen mesinnya tetap VDJ tapi otomatis, atau mesinnya HZ tapi otomatis, atau mesinnya FZ tapi otomatis. Karena ini yang station wagon itu banyak dipakai untuk teman-teman yang seneng mobil keluarga tapi terlihat low profile tapi punya value yang tinggi atau punya kebanggaan yang tinggi. Nah, ada rencana juga beberapa truck carrier yang mesinnya HZ kita bikin automatic gearbox. Ini lagi kita bikin adapternya supaya bisa plug and play menggunakan aluminium billet CNC. Ya, oke, balik lagi ke sini. Kita tinggal fine tune aja mobilnya, tinggal fine tune, habis itu sporing ulang, kita cek semuanya. Kenapa harus sporing? Karena satu, untuk ngecek semua kondisi setelah kita rubah suspensinya, ada yang berubah nggak dari data sporing 3 dimensi, supaya memastikan semuanya oke gitu. Karena kalau diukur pakai manual tidak detail. Mungkin salah satu kelemahan dari Bundera ini adalah satu suspensi, yang kedua adalah gearbox manual. Kalau otomatis wah enak banget gitu.
bannya menggunakan Dunlop Grand Track, itu salah satu ban yang oke dipakai. Kita coba. Setirnya miring dikit. Suaranya mesinnya enak banget ya. Kalau yang seneng Land Cruiser bahagia denger suara mesinnya aja. Oke. Lari 100. Setirnya stabil, tapi tetap kita harus pouring untuk memastikan kondisinya setelah kita bongkar pasang itu ada yang berubah nggak secara data. Belok 100 juga masih stabil banget. Nah, salah satu kenikmatan menggunakan mesin VDJ itu kita nggak perlu high RPM. Jadi kita RPM di bawah 2000, gearboxnya pakai gigi gede, speednya sekitar 80-100, enak banget. Ini apa ya, kata orang Jawa ngelaras gitu loh. Ya, inilah yang tidak ditemui oleh atau tidak bisa dilakukan oleh mobil-mobil lain selain Land Cruiser. Jadi Land Cruiser itu kayak kalau motor Harley Davidson kita nggak perlu high RPM. Jadi kita mainnya low RPM. Nah, itu kenikmatannya. Nah, untuk Ome BP51 dan Spring Ome itu yang perlu dicuning adalah salah satunya juga ketinggian mobil. Kalau mobilnya apa ini station wagon yang tidak banyak bahan muatan, per belakang selalu dipasang terlalu tinggi. Makanya kita harus tuning supaya dia rata, tapi nggak rata banget, masih tinggi belakang. Karena kalau rata banget saat di load belakang, mobilnya tinggi depan, setirnya agak lari-lari nggak enak. Gitu loh. 1500, 1600 RPM enak banget. Ini tidak ditemui oleh mobil lain, rasa ini.